Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Tingkatkan kemandirian perempuan, Pemkab Bojonegoro matangkan verifikasi KPM dan pendampingan program Gayatri 2026. Perkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah percepat hilirisasi sektor peternakan guna ciptakan nilai tambah komoditas. Ekonomi kuartal 1 2026 tumbuh positif. Sektor pertanian berkontribusi besar dengan sumbangan 12,67% terhadap PDB. RSPO perluasan aturan tanggung jawab bersama 2026. Seluruh operasi hilir kini wajib penuhi target serapan minyak sawit berkelanjutan. Pemirsa, itulah ringkasan berita hari ini dan kami akan menyampaikan berita selengkapnya. Berita pertama dikutip dari laman bojonegorocup.go.id pada tanggal 5 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah mematangkan persiapan penyaluran program Gayatri 2026 dengan fokus utama pada verifikasi ketat keluarga penerima manfaat atau KPM dan penguatan sistem pendampingan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan serta pengawasan berkala sehingga para penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi dapat berkembang secara mandiri dalam jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun, yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari laman wartaalor.com pada tanggal 5 Mei 2026. Pemerintah tengah mempercepat program hilirisasi di sektor peternakan sebagai strategi utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah ini mencakup pengembangan infrastruktur pengolahan hasil ternak agar tidak hanya bergantung pada penjualan hewan hidup, tetapi juga mampu menghasilkan produk turunan yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Melalui integrasi antara peternak dengan industri pengolahan, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi ketergantungan pada impor produk olahan daging dari luar negeri. Berita selanjutnya dikutip dari laman jawapos.com pada tanggal 6 Mei 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tercatat tetap solid dengan dukungan dari 3 sektor kontributor utama, di mana sektor pertanian memberikan sumbangan signifikan sebesar 12,67%. Pertumbuhan ini menunjukkan daya tahan sektor agraris dalam menopang struktur ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global, selain didorong oleh performa kuat dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pemerintah optimis bahwa capaian positif di awal tahun ini menjadi fondasi kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya, sembari terus memacu produktivitas di sektor-sektor strategis lainnya guna memastikan target ekonomi tahunan tercapai secara berkelanjutan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun, yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari laman infosawit.com pada tanggal 6 Mei 2026. Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO resmi memperluas cakupan kebijakan Share Responsibility atau tanggung jawab bersama tahun 2026 dengan mewajibkan seluruh pelaku operasi hilir
untuk memenuhi target serapan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat atau CSPO. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tanggung jawab di seluruh rantai pasok, sehingga beban keberlanjutan tidak hanya bertumpu pada produsen di hulu, tetapi juga diikuti oleh komitmen nyata dari sektor manufaktur, pengecer, hingga industri pengguna akhir. Melalui pengetatan aturan ini, RSPO berharap dapat memacu permintaan pasar global terhadap produk sawit yang ramah lingkungan dan sosial, sekaligus mempercepat transformasi industri sawit menuju standar keberlanjutan yang lebih inklusif dan transparan. Pemirsa, demikian Agronews hari ini. Sampai jumpa.